Ya, Rivi, kita lihat video yang sempat viral ini tadi ya, begitu tersentuh anak usia 10 tahun sedang berjuang melawan penyakitnya, masih melantunkan ayat suci Al-Quran itu sungguh luar biasa. Kita akan diskusikan dan perbincangkan hal ini dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ini ada guru mengaji Baim ya, ada Ustadz Galih Muharik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, selamat pagi, sudah bergabung juga bersama kami. Ada Ustadz Yusuf Mansur. Selamat pagi, Ustadz. Ustadz Yusuf Mansur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Ustadz Galih dulu. Ustadz Galih, kita ingin tahu kondisi Baim saat ini seperti apa, Ustadz? Tadi pagi, alhamdulillah kami diberitahukan kepada kedua orang tuanya. Kondisi saat ini Baim statusnya setengah koma, Mbak. Oh, ya Allah. Oke. Ya Allah. Jadi sudah bisa dipanggil, bisa maksudnya kalau kita manggil bisa, tapi belum sadar banget seperti itu. Kondisinya sudah berlangsung berapa lama, Ustadz? Jadi ketahuan penyakitnya itu semenjak 6 hari setelah Lebaran. Jadi itu ketahuan baru tahu sakit yang dideritanya, kemudian langsung ke rumah sakit itu. Kalau boleh tahu, Ustadz mungkin boleh berbagi cerita sakit apa yang dialami oleh Baim ya? Ya, kami juga diberitahu sama kedua orang tuanya. Jadi diagnosa pertamanya yaitu mengalami tumor Wilms, Mbak. Tumor Wilms, yang mana ini katanya emang penyakit langka dan diderita kepada anak-anak yang menyerang ke ginjal. Seperti itu. Oke, tadi Ustadz mengatakan bahwa kondisi Baim ini maaf setengah koma begitu ya, Ustadz ya? Baik, benar. Kemudian terakhir kali sebelum kondisi setengah koma ini, apa yang sempat diperbincangkan dengan Baim ya, Ustadz ya? Oke, alhamdulillah kurang lebih sebulan yang lalu ya, Baim pulang ke rumah neneknya. Kami alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke rumahnya. Itu Masya Allah, Baim, saya baru pertama kali melihat Baim bersama teman saya, rekan saya, Ustadz juga, Ustadz Irfan, yang mana kondisinya beda seperti hal yang pertama kali kita lihat gitu. Maksudnya ya berubah drastis dengan kurus, kemudian memakai kursi roda seperti itu. Tapi masih bisa berbincang. Nah, yang jadi hebatnya itu adalah ketika kita silaturahmi di sana, dia mempunyai semangat yang lebih seperti itu. Dan bisa ditunjukkannya bahwa ketika kita ngobrol dengannya, dia masih ingat dengan kami. Kemudian dia bisa bertahan lama duduk sampai 15 menit lebih. Oke. Yang tadinya dia belum bisa gitu, 10 menit juga udah ngapa-ngapain. Oke, artinya masih sempat ada kesadaran penuh begitu ya? Benar, bulan kemarin itu. Oke, tapi tadi pagi dikabarkan oleh orang tua menurun kondisinya, setengah koma, bisa dikatakan seperti itu? Iya, benar. Makanya ini tadi dititipkan kepada kedua orang tuanya, mohon kepada seluruh elemen masyarakat, semua pihak, minta doanya Baim untuk semoga Baimnya bisa pulih kembali, bisa melanjutkan cita-citanya menjadi penghafal Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Tentunya kita melihat viralnya video ini pun juga tentu sama-sama mendoakan Baim, Ibrahim ya, agar bisa segera melalui masa-masa sulitnya saat ini begitu. Tapi malu juga buat kami, buat saya pribadi, kalau sosok yang kita doakan ternyata yang bersangkutan bisa mendoakan juga gitu loh. Masih bisa mengingat juga Allah Subhanahu wa taala. Apa sih, bisa diceritakan nggak? Ini video apa yang beredar ini, Ustadz? Oh, baik. Jadi ini kami dapat videonya dari kedua orang tuanya, yang mana selama dia tertidur atau tidak sadarkan itu, dia selalu mengucapkan lafaz Allah, kemudian zikir, bersalawat, dan gak kalah seringnya melantunkan ayat Al-Quran yang dia sudah hafal, seperti itu. Dia sosok penghafal Al-Quran? Iya, Masya Allah. Jadi setiap harinya pun ya bisa seperti anak-anak pada umumnya main,
tapi dia dikhususkan untuk menghafal Quran. Ini sudah sampai juz berapa, Ustadz? Dan apakah memang menghafal Quran ini memang dilakukan ketika sedang sakit begitu yang dilakukan oleh Baim? Jadi alhamdulillah untuk Baim tahun kemarin Baim sudah menghatamkan wisuda juz ke-30. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini sampai sekarang Baim lagi proses untuk menghafal juz ke-29-nya. Seperti itu. Oke, dan di tengah kesulitan Baim ya melawan penyakitnya, dia tetap masih terus berjuang begitu ya, Ustadz ya? Benar. Ada yang memandu itu, Ustadz, atau tercipta dengan sendirinya, dengan kesadaran Baim sendiri begitu? Gimana? Maaf? Ada yang mendorong Baim atau diri Baim sendiri yang terpanggil untuk melafadzkan ayat-ayat suci tersebut? Oke. Maaf sebelumnya dikarenakan ini sifatnya jadi pembiasaan sih Pak. Jadi apabila anak yang mana atau insan apabila setiap harinya atau pembiasaannya menghafalkan Quran atau yang baik-baik, maka itu akan otomatis mengeluarkan itu seperti itu. Baik. Dalam kesehariannya bahkan di tengah sakit pun begitu ya. Benar. Baik. Saya ke Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz, Allahu Akbar. silakan Ustadz. Saya tidak mampu berikan kata-kata yang lain lagi. Apa ya? Iya benar. Saya juga nyesek juga nih Mas dan Mbak juga pemirsa TV One ya. Ustadz Gali terima kasih loh udah ngajarin Baim ya. Kita jadi malu ya. Jangan-jangan kita lagi koma ngomongin orang karena pas sadarnya ngomongin orang dulu. Gitu kan? Nah, jangan-jangan kita lagi koma juga sumpah serapah karena ketika kita ya sadarnya nyumpah serapah mulu, ngeluh. Kita malu benar sama Ananda Baim. Bagaimana kemudian dia yang terbiasa dengan bacaan Qur'annya pada saat tidak sadarnya pun kalam ilahi yang seperti Mas Rizky tadi bilang. Kalam ilahi yang kemudian dilantunkan ya Allah. Bener loh, malu loh. Kita ini malu loh. Kita ini langsung jadi tausiah buat kita kan. Ya. Iya ya. Bener, kita baca Quran bagaimana seringnya gitu. Nah, baca WA mulu kan sama sokmed kan gitu. Yeah. Tapi baca Qurannya kita kurang gitu ya Allah. Kita doain dah mudah-mudahan Baim sehat. Amin. Gitu ya. Amin. Dan teman-teman juga saya lihat berbagai kalangan, berbagai sudut, berbagai sumber pada galang dana buat Baim. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan Baim tertangani dengan baik dan bukan cuma jadi penghafal Quran tapi bisa jadi ulama di Indonesia. Amin. Amin. Ya Ustadz, kalau ditanyakan ke Baim dan Baim bisa berbicara, mungkin kita bisa mengetahui Ustadz, sakitnya rasanya seperti apa sih? Gitu ya. Iya, tumor ginjal, loh kita sakit perut aja udah mencet-mencet, tumor ginjal kan? Betul. Kayak apa kan? Betul. Iya kan? Tumor di ginjal loh, ginjal kan tuh fungsi paling Vital. paling penting, vital bagi manusia gitu kan. Terus ada tumor di situ dan anak sekecil itu, aduh ya Allah. Tapi Baim masih tidak memikirkan sakitnya, tapi Baim memikirkan bagaimana caranya biar lafaz ini lancar. Dan itu kan surat yang dia baca kan Al-Mulk ya. Surat yang memang mengantar seseorang nanti sakratul mautnya enak. Sakratul mautnya bagus gitu ya. Kita belum tentu nih husnul khotimah ya Allah, kita minta mau husnul khotimah. Terus ayat yang dibaca itu tadi betul, itu yang seperti Ustadz Gali bilang, dia lagi berjuang ngapalin juz 29 kan. Iya. Nah, juz 29 itu kan awalnya Tabarok, Al-Mulk gitu loh. Yang tadi beliau baca itu surat Tabarok, itu surat yang ya luar biasa buat seorang anak bisa baca surat Al-Mulk dalam keadaan dia udah nggak ngerti, nggak sadar. Wah, ini nasihat buat kita nih. Asli nasihat ini. Nasihat, berbahagialah orang tuanya nih. Iya, Ustadz Gali, saya mau ke Ustadz Gali. Baik. Kita ingin tahu dari mana kekuatan yang didapatkan Baim ya di tengah kondisi sakit, berjuang melawan penyakitnya, masih bisa untuk kemudian melafalkan ayat suci Al-Quran. Ya, untuk kekuatannya yang pertama hanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan kekuatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu support
semangatnya kedua orang tuanya yang luar biasa sekali, selalu menemaninya bolak-balik Jakarta Bekasi untuk selalu mensupportnya seperti itu, dan doa dari semua pihak. Semangat teman-temannya, alhamdulillah kemarin juga kita mengirimkan video semangat dari santri-santri di sini untuk Ananda Baim, seperti itu. Keseharian Baim tentu menarik untuk kita ulas juga, Ustadz Gali. Mohon kiranya Ustadz Gali juga memberikan informasi kepada publik ya, dalam kesehariannya dulu seperti apa, proses belajar mengajinya seperti apa. Di segmen berikutnya kita lanjutkan diskusi kita, Ustadz Gali. Dan ada Ustadz Yusuf Mansur juga masih bersama kami. Kami akan kembali.